Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat PPG semuanya. Ketemu lagi dengan saya Bang Kowi, dan di video kali ini saya akan ngebahas perihal uji kinerja atau UKIN PPG secara panduan penyusunan dan penilaian portofolionya ya. Oke, langsung aja kita to the point. Nah, teman-teman, nanti setelah proses perkuliahan di PPG, setelah teman-teman melakukan PPL sampai nanti sudah peer teaching, uji kompre, dan menyusun best practice, teman-teman nanti akan bertemu dengan tahap berikutnya, yaitu uji kinerja. Ini sebelum kita melaksanakan UP ya. Nah, di uji kinerja ini teman-teman akan melaksanakan dua hal yang akan diunggah. Pertama adalah berhubungan dengan portofolio, dan kedua adalah praktek pembelajaran atau praktek semacam kayak PPL ya. Jadi serupa dengan yang waktu teman-teman proses kuliah di PPG. Nah, bagaimana sih untuk penjelasannya? Mungkin saya awali dari ini dulu ya, karena ini yang paling cepat. Jadi intinya nanti teman-teman membuat video PPL lagi ya, video pengajaran kembali dengan, kalau aturannya, dengan materi yang berbeda dari PPL yang sudah dilaksanakan. Otomatis RPP-nya juga RPP yang baru. Jadi semuanya serba baru, videonya juga mengambil lagi atau membuat yang baru. Cuman ada beberapa LPTK yang membolehkan memakai materi yang sudah dipakai di PPL atau RPP yang sudah dipakai di PPL, tetapi tetap videonya video yang baru. Jadi yang benar mana Bang? Yang benar ya menyesuaikan dengan perintah dari LPTK-nya masing-masing. Oke, ini sudah beres. Berikutnya, yang pertama ini yang perlu lebih panjang ya, makanya saya taruh di belakang penjelasannya. Untuk portofolio, jadi kita nanti mengunggah beberapa berkas. Berkas apa aja Bang yang diunggah? Oke, kita langsung aja ke poinnya. Ya, ini ya. Jadi berkasnya ada 7, 4 wajib, 2 tidak wajib. Ini yang wajib ada kita berkas yang berhubungan dengan pelaksanaan penelitian dan publikasi, kemudian berhubungan dengan refleksi diri, kemudian berhubungan dengan mencari informasi dan pengetahuan baru, ini semacam kayak ikut diklat, workshop, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah menghasilkan inovasi. Ini yang wajib dan harus ada. Kemudian berikutnya yang tidak wajib, ini berkas yang berhubungan dengan prestasi, kemudian berhubungan dengan pengabdian kita pada masyarakat. Masyarakat ini bisa di masyarakat sekolah atau juga di masyarakat domisili kita. Nah, sebelum kita lanjut, ini ada penjelasan bahwa berkas yang kita unggah, masa durasi usianya adalah untuk yang PPG Daljab, untuk usia masa berkasnya adalah 3 tahun terakhir sebelum menjadi mahasiswa PPG. Ini untuk yang PPG Daljab ya. Untuk yang PPG Prajab, berkasnya adalah karya 1 tahun terakhir ditambah selama menjadi mahasiswa PPG. Jadi ada perbedaan ya. Dan bagaimana rincian secara detail untuk masing-masing berkasnya. Di sini ada banyak penjelasan, rinciannya cuman tidak saya jelaskan ya, nanti saya langsung di to the point aja. Ini juga ada cara pengisian kolom, bla 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 bla, ada juga penilaian-penilaiannya, nanti teman-teman bisa baca sendiri, filenya akan saya taruh di deskripsi ya. Kita langsung to the point di pengisiannya. Nah, teman-teman nanti mungkin akan dibagikan ini sama dosennya, karena kenapa saya katakan mungkin, karena ada beberapa LPTK yang nggak dapat ini juga, karena memang ini nggak wajib ya teman-teman, ini nggak wajib. Jadi ngisinya langsung di portal platformnya UKIN ya. Ini hanya untuk kita menyiapkan berkas saja. Jadi nanti misalnya ketika kita udah masuk di portalnya saat masa ujiannya berlangsung, kita tinggal kopas-kopas saja. Nah, apa saja yang dilampirkan? Yang pertama ada deskripsi, kemudian ada rincian per kolom. Jadi nanti kita juga memasukkan rincian per kolom. Nah, ini nanti akan memudahkan kita dalam mengisi. Jadi kita tinggal kopas-kopas aja uraian kalimatnya. Jadi nggak ngetik satu persatu begitu. Jadi bisa dipersiapkan sedini mungkin untuk persiapannya dalam bentuk format tabel ini ya. Baik, langsung aja. Untuk pengisiannya yang penelitian ini kan wajib ya. Jadi ini isinya pokoknya ini berhubungan dengan PTK paling gampang kalau kita sebagai guru ya. Jadi harus ada. Kebetulan saya punya 2 ini. Yang pertama penelitian yang pernah diunggah di jurnal ilmiah, dan ini berhubungan dengan PTK.
yang diunggah di perpustakaan internal. Bang, ada yang tanya ya, Bang, kalau kita nggak pernah melaksanakan PTK gimana Bang? Sama sekali nggak pernah bikin lah misalnya. Gimana itu Bang? Nah, teman-teman, ini kan berkas yang wajib ada penelitian. Jadi, gimana caranya? Nah, kata kuncinya adalah gimana caranya? Ya harus ada. Ini kan jaraknya jauh ya. Maksudnya antara teman-teman dan juga pihak LPTK juga jauh, nggak saling kenal dan bla 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 ya. Bisa lah diatur, masa nggak bisa? Yang jelas nanti validitasnya cukup ada pengesahan dari kepala sekolah, itu sudah sangat valid ya untuk pengesahannya. Jadi silakan disesuaikan aja, pokoknya harus ada satu unggahan PTK setidaknya begitu. Gak pernah bikin, ya gimana caranya, pokoknya ada. Bisa dipahami ya? Oke, penelitian udah beres. Berikutnya untuk refleksi diri. Nah ini refleksi diri, saya di sini melampirkan berkas PKG, penilaian kinerja guru, kemudian berkas penilaian capaian SKP karena saya merupakan ASN. Kemudian ini yang paling sering dipakai oleh teman-teman kita, mungkin teman-teman juga bakal pakai ini, yaitu analisis butir soal ya. Jadi kita melakukan analisis butir soal terhadap evaluasi yang sudah kita laksanakan ke siswa kita. Bagaimana bentuknya nanti bisa dilihat aja ya, bagaimana formatnya. Yang jelas formatnya sih bebas sih. Pokoknya ada satu berkas yang menandakan kita sudah melaksanakan refleksi. Bang, kalau aku nggak punya PKG, nggak punya SKP, dan nggak pernah melakukan analisis butir soal, gimana Bang refleksinya? Ya terserah, intinya ada berkas yang menandakan bahwa teman-teman sudah pernah merefleksi diri teman-teman, mengevaluasi diri teman-teman, ya monggo terserah, dilampirkan aja karena nggak ada format pasti. Formatnya menyesuaikan dengan satuan kinerja teman-teman masing-masing, satuan instansi masing-masing. Seperti PTK tuh banyak yang tanya yang tadi ya, Bang PTK-nya formatnya gimana? Nggak ada format baku, formatnya menyesuaikan dengan sekolahnya masing-masing. Berikutnya informasi baru, ini mengikuti pelatihan ya. Nah ini saya kebetulan juga lumayan banyak. Untuk ini Bang, apakah harus memuat jam tatap muka? Ini karena ada saya juga jam tatap muka ya. Jawabannya enggak. Pokoknya ada sertifikat, lampirin aja. Yang jelas secara bobot nilai pasti berbeda dong. Yang enggak ada jamnya kayak ini ya nilainya lebih kecil daripada yang ada jamnya. Nah, yang ada jamnya ini juga menyesuaikan. Semakin besar bobot jamnya, semakin besar bobot nilainya. Pokoknya unggah aja semua berkas yang dipunya, nggak usah tanya ini kira-kira masuk nggak ya, kira-kira bisa dinilai nggak ya, nggak usah mikir, pasang aja lah. Pokoknya yang penting ada isinya, udah bagus itu. Kemudian inovasi baru ini juga wajib ya. Inovasi baru berhubungan dengan membuat kreativitas, inovasi seperti buku. Ini saya kebetulan juga membuat buku. Ada dua, ada tiga ya buku yang sudah pernah saya buat. Bang, kalau bukunya karya kumpulan bagaimana? Nggak apa-apa. Ini kayak saya kan ada juga yang kumpulan. Nah, kumpulan cerpen ini karya kolaboratif, penulisnya lebih dari satu, nggak apa-apa, lampirin aja. Pokoknya ada berkas, lampirin aja. Nilai itu urusan belakang. Yang penting ada berkasnya. Nah, yang paling sering ini teman-teman bikin ini video pembelajaran. Karena kebetulan kita juga di 3 tahun kemarin ada pandemi dan ada kesempatan kita membuat video pembelajaran sehingga ada manfaatnya kalau kita pernah mengunggahnya di YouTube. Nah, ini ya video pembelajaran. Bikin PPT juga bisa, PPT yang tapi syaratnya kalau PowerPoint itu syaratnya harus 1 semester. Kayak LKPD juga syaratnya harus satu semester, nggak boleh 1 materi ya. Kemudian yang prestasi ini nggak wajib ya, jadi dikosongi boleh kalau nggak ada. Kebetulan saya ada ya saya lampirin. Yang pengabdian ini berhubungan dengan kita mengabdi di masyarakat sekolah. Misal menjadi panitia ujian, kayak saya ini menjadi panitia ujian, menjadi panitia PPDB atau yang lain sebagainya, menjadi bendahara dan lain sebagainya. Kita minta SK-nya aja untuk kita lampirkan. Kemudian kalau masyarakat di lingkungan domisili ya seperti organisasi masyarakat, misalnya kalau saya ini menjadi sekretaris di struktural organisasi musola, ini saya lampirkan untuk SK-nya. Atau juga teman-teman pernah ngikutin panitia di 17 Agustusan, itu bisa. Pokoknya ada surat yang menerangkan bahwa teman-teman pernah menjadi panitia dan ada tanda tangan dari pihak tertinggi. Misalnya kalau di desa itu ya kayak RT RW, itu udah cukup. Nah, jadi kita nyiapin ini ya teman-teman, untuk lebih gampang nanti kita tinggal kopas-kopas aja ketika kita udah mulai mengunggahnya. Ini untuk memudahkan kita. Nah, teman-teman mungkin tadi juga melihat kok banyak link-linknya Bang, ini untuk apa? Nah, ini ya. Jadi proses mengunggahnya nanti
Ada dua cara, ada dengan cara langsung mengunggahnya, jadi berupa file kita unggah aja, ada yang dengan melampirkan link saja. Nah, saya memilih melampirkan link ya teman-teman. Kenapa? Karena kalau melampirkan link prosesnya lebih cepat, karena kan kita tidak mengunggah gitu loh. Kalau kita mengunggah kan pasti ada proses untuk mengunggah file atau mengupload file yang durasinya menyesuaikan dengan ukuran file. Kalau ukuran filenya besar ya agak lama, kalau kecil ya lebih cepat. Nah, kalau saya semuanya modeling, jadi ketika saya mengakses mengunggah link, aksesnya seperti saya menulis teks biasa, jadi cepat prosesnya. Karena kan UKIN itu waktunya 3 hari ya kalau salah. Saya kan khawatir terjadi server down atau servernya galat atau error karena banyaknya mengakses gitu ya. Jadi saya nggak mau itu terjadi gitu. Jadi saya pakai yang di Google Drive ini. Tapi kalau teman-teman pakai di Google Drive juga berhati-hati loh ya. Jangan lupa pengaturannya ini ya. Misalnya ini ya, jangan lupa pengaturannya diatur untuk bisa dilihat semua orang. Misalnya nih, kalau kita awal mengunggah, saya ubah dulu ini. Nah, kalau kita awal mengunggah, dia tidak akan muncul simbol seperti ini. Ini sudah saya ubah ini. Nah, ini sudah saya kembalikan ke normal, maka nggak muncul. Awal mengunggah seperti ini. Jadi link yang kita bagi, jangan yang ini, nanti dia nggak akan bisa dibuka oleh dosen kita, dan dosen kita nanti menganggapnya nggak ada berkas. Jadi sebelum mengunggah, kita ubah dulu pengaturannya. Kita klik yang ini ya. Kemudian ini kita ubah, dibatasi, kita ubah menjadi siapa saja yang memiliki link. Kemudian ini biarkan diperlihat dan kita salin, selesai. Begitu semuanya, jadi biar dosen kita yang klik atau penguji kita yang klik bisa melihat filenya gitu. Termasuk video pembelajaran juga dan lain sebagainya. Tapi kalau teman-teman milih yang langsung ngunggah aja model file juga boleh ya. Nah, sekarang nih ada kasus, Bang, aku nggak punya banyak berkas, bahkan ada berkas yang tidak aku punya. Dari 4 komponen wajib ini ya misalnya. Teman-teman, 4 komponen wajib ini harus ada isinya. Ingat, dosen saya pun juga pernah berkata, gimana pun caranya, ini kata kunci ya, gimana pun caranya harus ada isinya. Jadi mungkin teman-teman udah paham ya, jadi silakan disesuaikan. Pokoknya jangan sampai kosong. Misalnya nih paling buruk lah, ini ada satu misalnya. Kemudian ada satu berkas yang kita unggah dan ini mungkin tidak dapat nilai karena tidak masuk kategori misalnya. Ya enggak apa-apa sih, yang penting ada unggahannya. Dan ingat, yang menilai ini bukan sistem, tapi dosen. Otomatis dosen pasti akan menggunakan kemanusiaannya, nuraninya untuk ya mungkin untuk apa ya, bisa dicerna sendiri ya, bisa dicerna sendiri. Kalau yang menilai manusia itu bagaimana, jadi insya Allah bakal aman. Pokoknya jangan biarkan kosong ya, jangan biarkan kosong. Kalau kosong dianggap tidak mengunggah, ini bisa membuat teman-teman nanti gugur dalam uji kinerja. Jadi harus ada isinya. Lebih bagus ya banyak lah, minimal 4 lah kalau bisa ya untuk yang sertifikat ini. Kalau ini 1 ya enggak apa-apa, ini 1 enggak apa-apa. Kalau ini sama ini ya minimal 4 lah kalau bisa ya, gimana pun caranya lah bisa diatur sendiri ya. Oke, mungkin itu penjelasan dari saya, mudah-mudahan bisa memahamkan teman-teman ya perihal filenya ini, penjelasan di PPT ini, dan juga penjelasan di sini. Saya juga punya panduannya ini ada keterangannya sama nilai-nilainya, bobot nilainya dan sebagainya. Nanti saya bagikan di deskripsi ya, linknya tinggal diklik aja, tinggal di download aja. Dan juga format ini juga nanti akan saya sertakan, teman-teman tinggal mendownload aja, kemudian tinggal memodifikasi, menyesuaikan aja. Baik, itu bahasan saya, penjelasan saya terkait uji kinerja atau UKIN, dan mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan pada teman-teman semuanya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Kalau ada tambahan-tambahan mungkin saya lupa menyampaikan ya, mungkin bisa juga ditulis di kolom komentar. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.